Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Akhirnya mereka sudah berada di hari ketiga. Hari terakhir mereka berada di sini. Segala keromantisan serta kehangatan pasangan pengantin baru sudah mereka lewati. Sampai-sampai Nisa merasa sangat lelah. Saat diajak Daniel untuk jalan-jalan pun Nisa enggan. Sampai akhirnya Daniel meminta fasilitas pijat untuk kamar mereka. Sayang, aku minta pihak resort buat panggil fasilitas pijat di sini biar badan sayang enakan dan besok kita bisa pulang, bujuk Daniel sambil membelai rambut istrinya yang sedang berbaring. Makasih. Kenapa badanku jadi sakit semua? Tanya Nisa polos. Mungkin karena kita keseringan melakukannya, jadi badannya sakit semua. Maafin aku ya, aku egois gak mikirin fisik kamu, hanya memikirkan kesenanganku sendiri. Padahal kesehatanmu jauh lebih penting. Aku memang suami gak bertanggung jawab dan egois. Sampai-sampai kemarin kita gak keluar kamar, kecuali untuk makan. Aku pikir saat nanti kita pulang dan aku sudah sibuk kembali, kita akan sulit punya waktu bermesraan. Jadinya aku malah gak mikirin kesehatan kamu, ucap Daniel penuh penyesalan. Udah, jangan begitu, kan aku juga mau. Jadi tanpa paksaan. Lalu kenapa sayang ngomong gitu? Benar kata sayang, nanti saat kembali mungkin karena kerja dan lelah kita bahkan akan jarang melakukannya. Jadi jangan menyesal gitu. Lagian nanti habis pijat pasti enakan kok, saut Nisa menenangkan sambil meraih tangan suaminya. Daniel pun mengecup puncak kepala istrinya sebagai ungkapan terima kasih. Saat mereka sedang berbicara, ternyata pintu kamar mereka diketuk. Daniel segera berdiri karena tahu itu pasti orang yang akan memijat mereka. Karena Daniel memang meminta pijat pasangan. Tak dipungkiri, Daniel pun sangat lelah. Daniel membuka pintu dan benar, mereka orang yang akan memijat. Daniel mempersilahkan mereka masuk dengan menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya mereka dipijat di atas matras yang sudah disediakan. Karena para pemijat itu tidak mau di atas tempat tidur. Mungkin itu aturan atau adat istiadat di sini. Daniel meminta agar mereka memijat cukup lama karena istrinya sedang kelelahan. Saking lamanya Nisa bahkan sampai tertidur. Hampir 2 jam mereka memijat dan mereka menyelesaikan pijatannya. Saat hendak pamit, Daniel memberikan tips cukup banyak sebagai ucapan terima kasih. Belum lagi saat melihat istrinya tertidur, Daniel meminta agar mereka membiarkannya saja, matras yang sedang ditiduri istrinya, dan mereka setuju, lalu keluar dari kamar mereka. Daniel menatap istrinya yang sedang tertidur tertelungkup, dan lama-kelamaan tidak tega, hanya beralaskan matras tipis. Daniel takut istrinya malah sakit lagi. Dengan pelan, Daniel mencoba memindahkan sang istri setelah mengubah posisinya menjadi terlentang. Daniel langsung menggendongnya. Nisa sempat terbangun namun kembali tidur karena Daniel memintanya untuk kembali memejamkan mata. Daniel memesan makan siang untuk dibawa ke kamarnya. Room service sudah menatanya rapi di meja yang sudah disediakan. Daniel pun dengan lembut dan penuh kasih sayang membangunkan istrinya untuk makan siang. Sayang, bangun dulu yuk, udah siang. Ayo kita makan siang dulu, nanti malah sakit kalau nggak makan, ucap Daniel sambil mencium pipi istrinya. Iya, Nisa bangun dan menggeliat, seolah melepaskan rasa lelahnya yang sudah mendingan karena dipijat tadi. Daniel dengan lembut membantu istrinya duduk dan membawa ke kamar mandi. Nisa pun membersihkan wajahnya. Setelah selesai mereka pun keluar dan menuju meja makan. Enak aromanya sayang. Nisa pun membalik piringnya. Iya, makanya makan yang banyak ya. Daniel membantu menyendokkan nasi ke piring istrinya. Makasih sayang. Ya udah, ayo makan. Mereka pun menikmati makan siang dan seolah lupa dengan sakitnya. Nisa makan dengan lahap sampai menambah kembali nasinya.
Daniel tersenyum melihat istrinya yang sangat lahap. Selesai makan, Daniel meminta room service membersihkan kamarnya melalui panggilan telepon. Nisa pun duduk di teras, merasakan hembusan angin laut yang membuatnya makin rileks hingga hilang sudah rasa lelahnya. "Gimana? Badannya nggak sakit lagi?" tanya Daniel. "Iya, sudah enakan. Nanti agak sorean kita main di pantai ya. Aku ingin foto-foto. Sepertinya kita baru sedikit berfoto," pinta Nisa dengan senyum manjanya. "Iya sayang, kalau mau main wahana juga boleh. Di sini disediakan berbagai atraksi wisata. Tinggal pilih mau yang mana. Ada kano kayak perahu bermotor, kapal bermotor, naik perahu layar, panjat tebing, tur perahu, selam scuba, tur perahu sepeda gratis. Masih banyak lagi, sayang. Capek jelasin satu-satu, jadi tinggal pilih saja mau apa." "Siapa suruh jelasin satu-satu? Cukup bilang wahana air dan darat. Soalnya aku cuma pingin keliling pulau pakai kapal bermotor. Kalau perahu aku takut." "Hehehe, sayang nih, aku capek jelasinnya. Taunya cuma milih satu. Ya udah, nanti sore kita naik itu. Aku telepon Brian dulu ya, biar dia bisa siapkan semua." Daniel pun langsung berdiri dan masuk ke dalam untuk mengambil ponselnya. "Halo Brian, Nisa ingin naik kapal motor. Kamu bisa pesankan untuk nanti sore." Terdengar percakapan Daniel pada Brian. "Oke, nanti jemput saja kami di depan kamar. Kan bisa langsung dari depan kamar naiknya," lanjut Daniel lagi. "Baiklah, terima kasih Brian." Daniel pun mematikan panggilan dan kembali menemui istrinya. "Sudah sayang, nanti dijemput di sini langsung. Sayang, ayo sholat dulu. Tadi udah masuk waktu sholat. Waktu tidur tadi," ajak Daniel. Nisa menurut dan masuk ke dalam kamar mereka. Setelah menjalani kewajiban mereka, kembali duduk di teras. Nisa sengaja memilih duduk di luar karena tidak mau memancing sang suami yang tidak bisa berduaan di kamar karena selalu berakhir kelelahan. Bukan tidak ingin, tapi tubuh Nisa belum sepenuhnya pulih. "Oh iya, apa kita nggak bilang keluarga di Indonesia bahwa besok kita akan pulang dan hanya 3 hari 4 malam di sini?" tanya Nisa. "Enggak sayang, biar saja untuk kejutan. Nanti kita akan langsung ke rumah mama dan ibu setelah istirahat di sana nanti," jawab Daniel dengan senyum jahilnya. "Hehehe, suamiku ini kalau nggak bikin ulah sehari saja sepertinya nggak senang." Nisa terkekeh membayangkan kelakuan suaminya yang suka usil. "Oh ya sayang, nanti kamu nggak usah kerja lagi aja ya. Nanti kita urus bisnis yang bisa kamu kelola sendiri, yang jadwal kerjanya nggak ada ikatan, alias kamu jadi bosnya. Jadi bisa kapan saja masuk kerjanya. Aku nggak mau istriku kelelahan kalau harus kerja di kantor yang butuh waktu kerja hampir 10 jam. Saran Daniel meminta pengertian sang istri. Ya sudah, kalau itu maunya suamiku. Aku yakin suamiku lebih tahu mana yang baik untukku. Jadi sebagai istri yang baik, aku akan menurut," saut Nisa dengan senyuman. "Istriku memang yang terbaik. I love you sayangku." Daniel tersenyum bahagia, begitupun Nisa. Kini mereka sudah seperti keluarga seutuhnya. Pukul 3:30, Brian datang dengan menggunakan kapal motor. Tentu saja bersama Gea dan seorang pria yang pastinya pengemudi kapal itu. Daniel segera mengajak istrinya turun. "Ayo bos, kita berangkat," panggil Brian mengajak sang bos. "Iya, tunggu sebentar." "Ayo sayang, Brian sudah datang." Daniel memanggil Nisa. Nisa pun keluar. Daniel pun mengunci pintu kamar dan menuntun istrinya untuk turun naik ke atas kapal. Mereka berkeliling pulau melihat pemandangan yang sangat indah. Nisa baru tahu pulau yang mereka tempati ternyata cukup luas. Setelah puas berkeliling, mereka kembali ke kamar resort milik Daniel. Daniel mengajak Brian dan Gea untuk mampir dan minum teh sore bersama. "Ayo ikut turun, kita ngeteh bareng di sini. Besok kan kita udah kembali ke Jakarta," ajak Daniel. "Oke bos," saut Brian dengan gaya lucu. Nisa sampai terkekeh saat melihat gaya asisten suaminya yang ternyata bisa melucu juga. Mereka pun turun dan duduk di teras yang menghadap laut. Brian menelpon layanan kamar agar diantarkan teh dan makanan kecil. Tak perlu menunggu lama, room service datang dan membawakan permintaan mereka.
Mereka menikmati teh sore sambil bercanda dan tertawa. Keakraban membuat orang tak akan berpikir mereka adalah bos dan karyawan. Mungkin orang akan berpikir mereka keluarga atau teman dekat. Begitulah Daniel, dia bisa menyesuaikan keadaan saat serius dan bekerja atau saat bersantai seperti ini. Saat matahari mulai terbenam dan mereka menikmati suasana hangat sore itu, saat azan maghrib sayup-sayup terdengar, Brian dan Gia pamit. Nisa dan Daniel pun menunaikan kewajiban mereka. Selesai sholat, mereka merebahkan diri sebentar sebelum nanti waktunya makan malam. "Sayang, nanti mau punya anak berapa?" tanya Nisa iseng. "Kok ngomongin anak? Udah pengen punya anak?" Daniel balik bertanya. "Pengen sayang, itu pun kalau Tuhan mempercayai kita untuk segera punya momongan. Katanya anak adalah pengikat agar kita semakin dekat." "Bener sih, kalau 5 boleh sayang, hehehe." "Banyak banget, emang mudah ngelahirinnya?" "Hehehe, akan tadi ditanya, pengennya segitu, soalnya kan aku selalu sendirian di rumah sebelum Tante Ranti datang. Dan itu rasanya sepi, makanya pengen punya anak banyak. Tapi kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, pokoknya sesanggupnya sayang aja." "Kalau dia juga sepi, mama kalau berantem nggak ada penengannya. Gimana kalau 3 aja, nggak banyak juga nggak sedikit." "Iya boleh, mau nambah 1 lagi juga boleh. Haha, ayo buat sekarang." Daniel terbahak dan mulai kumat. Sayang nih, nggak bisa diajak ngomong sampai melenceng sedikit. Hehehe, dasar Daniel Ambi Mayukim. "Kan ini malam terakhir kita di sini sayang, jadi nggak apa-apa toh. Namanya memanfaatkan waktu." Daniel membela diri. "Ya udah, terserah sayang deh. Tapi nanti kalau sudah makan malam." Nisa mengalah akan keinginan suaminya. Ya udah deh sayang, ayo kita makan malam sekarang. Biar nggak terlalu kemalaman, biar kita bisa segera istirahat untuk kepulangan besok." Daniel bicara sambil mengambil ponselnya dan menelpon Brian untuk mengajak mereka makan malam.